Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, publik dibuat heboh karena A'agim yang notabene ulama yang selalu menjaga lisan dan hati tiba-tiba menikah kembali alias poligami. Tak banyak yang tahu dan akhirnya menjadi agak kaget juga, ternyata Ustadz Arifin Ilham juga mempunyai istri lebih dari satu. Ada juga Ustadz Khalid Basalamah yang juga mempraktekkan poligami dalam kehidupannya. Bahkan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari juga diisukan poligami padahal beliau sudah lama meninggal. Mengapa demikian heboh umat Islam sekarang menyikapi praktek poligami yang jelas-jelas dihalalkan dalam syariat? Sebelum kami jelaskan lebih lanjut, terlebih dahulu kami ingatkan untuk menekan tombol subscribe dulu bagi yang belum, dan tekan like jika Anda suka dengan konten video ini, serta beri komentar jika Anda mempunyai kritikan atau saran kepada kami. Zaman sekarang, ketika ada seseorang berpoligami, mempunyai istri lebih dari satu, apalagi jika si pelaku adalah seorang figur tokoh agama atau kiai istilahnya, maka hampir bisa dipastikan orang tersebut akan dihujat oleh masyarakat. Memang pada kenyataannya, dari zaman dulu yang berpoligami itu kebanyakan adalah mereka dari golongan orang-orang yang soleh, para kiai yang alim. Mengapa demikian? Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa syahwat birahi orang-orang soleh untuk berjima atau bersetubuh dengan istri itu lebih besar, sehingga mereka suka beristri lebih dari satu. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Jami'ilil Ahkam Al-Quran menjelaskan alasan kenapa orang soleh suka berjima atau beristri lebih dari satu atau poligami. Kenapa orang-orang yang ahli istiqomah dalam beribadah atau orang soleh suka dengan poligami? Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, sesungguhnya orang yang benar-benar lebih bertakwa, lebih besar rasa takutnya untuk menerjang larangan Allah untuk maksiat, maka syahwatnya akan lebih besar dan lebih bergelora. Karena orang yang tidak bertakwa, tidak mempunyai rasa takut terhadap Allah, sering bermaksiat, akan mudah untuk melampiaskan syahwatnya dengan memandang dan menyentuh yang haram. Mereka terbiasa bercampur, memandang dan bersentuhan dengan lawan jenisnya, yang sudah mereka anggap sebagai hal biasa, bukan merupakan dosa. Padahal sudah jelas disebutkan dan dijelaskan dalam hadis Nabi, dua mata itu bisa berzina dengan pandangan, dan kedua tangan itu juga bisa berzina. Maka ketika dengan memandang dan menyentuh itu bisa menjadi pelampiasan syahwat birahi, maka akan mengakibatkan sedikit kualitas berjima atau bersetubuh. Sedangkan orang yang benar-benar bertakwa, dia tidak akan pernah memandang atau menundukkan pandangan kepada yang haram, dan tidak akan menyentuh yang haram. Tidak terbiasa bersentuhan dengan lawan jenisnya karena takut bermaksiat. Hal ini mengakibatkan syahwat mereka terpendam di dalam dirinya, dan lebih banyak melampiaskannya dengan jima yang halal terhadap istrinya. Karena sudah menjadi kodrat manusia itu memiliki nafsu birahi. Berkata Abu Bakar Al-Warraq, semua syahwat dapat menyebabkan pada kerasnya hati. Hati yang keras sulit menerima hidayah, petunjuk dan mau'idhah hasanah, kecuali syahwat jima yang halal. Sesungguhnya jima yang halal dapat melembutkan dan menjernihkan hati. Karena itulah para nabi melakukan poligami dan jima. Demikian disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi juz 5 halaman 253.
Video ini bukan berarti mendorong kita untuk ramai-ramai berpoligami, karena seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa syarat poligami itu sendiri adalah harus bisa berbuat adil. Dan dengan gamblang Al-Quran menggarisbawahi bahwa kita tidak akan bisa berbuat adil. Video ini hanya menjelaskan alasan mengapa para ulama solih suka melakukan hal tersebut, tidak lain hanya karena untuk menyalurkan hasratnya pada sesuatu yang halal demi menghindari maksiat. Dan jangan sampai kita membenci sesuatu yang halal padahal justru kita acuh dan seolah setuju dengan maraknya kemaksiatan seperti seks bebas dan sebagainya. Terkadang kita justru membela para pelaku pelacuran dengan berbagai alasan, dan kadang alasan tersebut hanya sepele, yaitu masalah ekonomi atau keterpaksaan karena tak adanya pekerjaan lain. Menurut beberapa sumber, berhubungan seks atau dalam istilah kita berhubungan badan atau jima dalam istilah Islam mempunyai manfaat yang besar bagi manusia. Tapi bukan itu fokus pembahasan kita. Yang dibahas di sini adalah manfaat dalam pandangan agama. Muhammad bin Zakaria berkata, barang siapa meninggalkan senggama dalam waktu yang lama, otot-ototnya akan menjadi lemah, peredaran darahnya terhambat, dan latarnya menjadi susut. Kemudian ia juga berkata, aku pernah melihat sekelompok orang meninggalkan senggama dengan alasan menghindari nafsu duniawi. Tidak lama kemudian ia merasakan demam, sulit bergerak, dilanda perasaan sedih dengan tanpa tahu penyebabnya. Birahinya menjadi lemah dan pencernaannya tidak bisa berfungsi normal. Bahkan ada ulama yang mengkaitkan jima dengan kejernihan berpikir dan munculnya ide dalam otaknya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Uqail. Al-Imam Ibnu Uqail Al-Hambali berkata, ketika aku terkunci pada suatu permasalahan ilmu, maka aku panggil istriku untuk berhubungan badan. Ketika aku selesai, maka aku ambil kertas dan kutuangkan ilmu ke atasnya, mulai mengarang kitab. Sebab jima dapat membersihkan pikiran dan menguatkan fahaman. Imam Junaid al-Baghdadi, ahli ibadah yang selama ini kita kenal sebagai seorang sufi populer, seakan-akan beliau hanya memikirkan akhirat, ternyata beliau pernah berujar, Al-Imam Al-Junaid al-Baghdadi berkata, aku butuh berhubungan biologis sebagaimana aku butuh makanan untuk asupan badan. Maka seorang istri tak ubahnya asupan badan dan menjadi sebab bersihnya hati. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada setiap lelaki yang melihat perempuan yang membuat hati tertarik padanya, maka hendaknya menggauli istrinya. Sedangkan kapan kita boleh melakukan jima, tidak ada anjuran tertentu untuk bisa melakukannya. Hubungan intim suami istri dalam perspektif agama ada waktu tertentu yang dianjurkan, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak ada pembatasan waktu tertentu melakukan jima. Sebelumnya kita perlu mendapat penjelasan ahli hukum Islam terkait hubungan sunnah Rasul, malam Jumat, dan hubungan intim suami istri. Syekh Wahbah Az-Zuwaili berkata, di dalam sunnah tidak ada anjuran berhubungan seksual suami istri di malam-malam tertentu, antara lain malam Senin atau malam Jumat. Tetapi ada segelintir ulama menyatakan anjuran hubungan seksual di malam Jumat.
Demikian disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatu juz 3 halaman 556. Lebih lanjut, keterangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini dengan terang menyebutkan bahwa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan hubungan suami istri secara khusus di malam Jumat. Kalaupun ada anjuran, itu datang dari segelintir ulama yang didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi, siapa saja yang mandi di hari Jumat, maka, dan seterusnya. Dari sini kemudian sebagian ulama itu menafsirkan kesunahan hubungan badan suami istri malam Jumat. Demikian uraian singkat tentang hubungan suami istri yang sering dipikirkan oleh umat Islam tapi tidak mendapat jawabannya. Semoga keterangan ini bisa memberikan manfaat dan bisa meluruskan pemahaman kita tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi hubungan suami istri dan poligami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe, serta klik notifikasi agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dari Atayata TV.